Oke, masih bersama Ramah Technical Team. Kesempatan pagi hari ini saya akan membongkar motor yang kasusnya berbunyi kletek-kletek di bagian pistonnya dan motor macet. Dan kemarin sempat mendorong perkiraan 1 kilo hingga ke rumah ya, dorong jalan kaki karena motor tidak bisa menyala. Dan sekarang saya akan review dulu seperti apa kerusakan motor saat ini sebelum kita perbaiki. Dan saat ini sekarang saya akan coba engkol ya di sini, dan seperti apa suara di dalam pistonnya. Dan dalam pistonnya di sini ya, atau kita dengarkan dari sini. Dari sini saja dengarkan suara klet pistonnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Dan seperti ada yang lepas di bagian pistonnya atau ada yang pecah, nggak tahu. Yang jelas ini ada masalah di dalam pistonnya. Dan sekarang yang langkah pertama yang kita lakukan, kita akan bongkar dulu di sini. Ini ya, bodinya ini kita bongkar, mungkin bagian di sini kita bongkar. Lalu kita bongkar pistonnya. Oke, langsung kita lakukan pembongkaran. Yang sudah masuk di channel Ramah Teknik yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial atau share di teman-teman Anda. Dan saksikan terus video ini hingga selesai seperti apa nanti proses perbaikan dan apa yang harus kita ganti dan apa kerusakan pada motor tersebut. Nanti kita bongkar pistonnya, apakah perlu dikoter atau hanya diganti saja. Oke, let's go, langsung proses pembongkaran. Pemirsa, jadi sudah kita ketahui apa penyebabnya motor ini suara kempelatak. Jadi kasusnya hanya di sini. Kita zoom dulu. Kita nyalakan flash. Jadi pistonnya di situ menghantam, klepnya menghantam piston di situ. Itu kelihatan bagian atas menghantam pistonnya. Jadi dan sekarang yang mau kita perbaiki yaitu bagian klepnya di sini. Mau kita sekor, kita bersihkan, lalu ini kita bersihkan semuanya nanti. Lalu kita ganti silnya di sini. Silnya nanti kita ganti, lalu kita setel ulang. Jadi posisi nyetelnya nanti posisi sebelum dipasang seperti ini, nanti kita akan perbaiki. Ini sekarang proses penanganan yang kita tangani yaitu bagian klepnya kita sekor. Apabila nanti kita sekor tetap tidak rapat karena di sini sekornya menghantam piston, pastinya bilas.
Jadi nanti apabila ada yang kurang pas, nanti kita pukul menggunakan palu ya. Dan ini juga rasanya juga pilas kayaknya, nggak rapat, bagian sampingnya ada yang renggang. Kita pukul sampai pas ya, jadi berkali-kali kita pukul sampai benar-benar pas supaya nanti kompresinya bisa rapat kembali. Misalnya sudah kita pukul-pukul seperti ini, nanti tetap tidak pas ya, karena terjadi benturan dengan piston. Tentunya kita agak kesulitan untuk melepaskan posisi di tengah-tengah. Misalnya tetap tidak bisa, langkah selanjutnya kita belikan yang baru ini untuk menangani klep yang sudah rusak ya, atau bengkok. Misalnya masih bisa kita akali, dan untuk apa kita beli, kemudian kita akali saja dulu, dan kita pukul-pukul dan kita skor. Untuk penyekuran ini tentunya tidak mudah karena sudah terjadi bengkok atau pilas ya. Jadi untuk penanganannya ini ya memakan waktu, juga harus sabar, tidak bisa buru-buru. Masalahnya motor ini yang diperlukan tenaganya ya, tenaganya harus kuat saat menanjak naik gunung. Setelah selesai kita skor, selanjutnya kita kembalikan lagi di posisi semula. Setelah itu nanti kita pasang-pasang, kita cek suara apakah sudah bagus. Selanjutnya kita isi bensin jalur knalpot apakah bocor, dan kita isi bensin dari jalur bensin apakah bocor. Apabila semuanya tidak bocor, langkah selanjutnya kita bersihkan, lalu kita kembalikan kembali. Selanjutnya kita pasang temlar, lalu kita lakukan penyetelan. Setelah kita masukkan, kita coba setelnya. Kita pasang giginya, gearnya untuk memutarnya. Sekarang proses penyetelan bagian temlarnya atau penyetelan klep. Jadi untuk pemasangan top ini yang diperhatikan ini ya, ini garisnya ini posisinya lurus dengan ininya, lurus seperti ini. Dan untuk topnya di sini posisinya di T dan F. Jadi di antara T dan F, apabila kurang enak nanti kita geser sedikit ya di F atau di T, seperti itu. T-nya di sini agak lewat sedikit di sini. Siaka ngayahi kewajiban. Ini sudah lurus ya, posisinya lurus, tapi di sini masih kelihatan. Seperti ini artinya topnya sudah bagus, jadi tidak perlu kita rubah. Sekarang kita rapikan, nanti kita cek suara apakah sudah bagus suaranya. Jadi biang keroknya motor ini ya, karena kampratnya itu sudah kendor, dan ini tadi juga tidak mau naik. Jadi penyebabnya itu hanya kehabisan oli teman-teman ya, kehabisan oli. Jadi ini nggak bisa naik, turun di sini tadi. Ininya setutnya di sini. Setutnya ini harusnya naik seperti ini, tadi nggak mau naik, jadi dia turun di sini, atas lubang di sini.
jadi dia tidak bisa naik seperti ini, jadi tidak bisa nyetut. Dan sekarang kita akan ganti dulu kamratnya, apakah motor langsung normal kembali. Oke pemirsa, sudah selesai perbaikannya, sudah bunyi motornya, cuman ini masih kita setel kendor semuanya ya. Di klepnya jangan terlalu kencang dulu apabila baru disekor, jadi kita setel kendor-kendor aja dulu, masalahnya bekas klep yang pilas. Jadi setel kendor tujuannya supaya nanti kembali rapat kembali ya. Nanti kalau sudah rapat nih, jarak dipakai selama 1 minggu atau 1 bulan, nanti kita setel lagi, kita rapati semuanya supaya suaranya halus. Dan ini juga suaranya belum bisa halus dikarenakan di sini bocor knalpotnya. Nanti kita perbaiki sekalian, kita las knalpotnya. Dan yang penting motor sudah bisa menyala kembali, dan kemarin tidak bisa nyala sama sekali hingga dorong 1 km kemarin ya. Jadi dorong sampai ke rumah kita bongkar. Dan ini nanti selanjutnya kita ganti kampas dan ganti rantai yang telakir. Sudah kita belikan semuanya, spare partnya tinggal mengganti. Yang penting kita memperbaiki mesinnya dulu, hidup dulu mesinnya. Setelah hidup nanti kita perbaiki untuk berikutnya. Dan sekarang sudah enak nyalanya, kita pancal pelan aja ya, sudah menyala seperti ini ya. Jadi kemarin pengaruhnya kelotak-kelotak suaranya dikarenakan topnya loncat, disebabkan olinya habis. Setelah oli habis, yaitu untuk stutnya dia tidak bisa mendorong rantainya, jadi rantainya tetap kendor ya. Jadi yang mengakibatkan topnya loncat. Dan sekarang sudah tidak loncat lagi karena sudah kita ganti kaprat yang baru ya, itu bekas kapratnya. Ini masih perlu kita setting gasnya karena baru menyala, jadi belum kita setting. Nanti kita setting sampai dia bisa menyala dengan baik gasnya. Jadi kita setting sebaik-baiknya lah, kita nyalakan terus, mungkin kita nyalakan 1 jam nggak apa-apa ya, supaya nanti suaranya bisa stabil. Ini nyalanya belum bisa stabil karena belum kita setel. Dan mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila teman semuanya mau memperbaiki motornya sendiri, tentunya tahu, atau yang mau belajar buka mekanik bengkel, dan ikuti terus video-video saya berikutnya untuk berbagi ilmu untuk rekan-rekan semuanya. Dan terima kasih yang sudah hadir di channel Ramah Technical Team. Yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.